Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rofi Solih Sodri wa Yasirli Amri wa lulu datam milisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, teman-teman NME, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Kemarin kita mempelajari terkait dengan mixer. Insya Allah hari ini ada satu alat yang jelas ada perhitungan neraca energinya, yaitu heat exchanger. Sebelumnya mungkin adakah yang ingin presentasi hasil latihan soal yang kemarin saya berikan, teman-teman? Silakan, mungkin bisa ada yang mungkin raise hand untuk menyampaikan begitu hasil pekerjaannya. Oke, baik deh. Untuk insya Allah nanti rencananya karena kita kan ada dua pertemuan begitu ya, ada dua pertemuan yang kemudian belum kita jadikan tatap muka beneran. Nanti insya Allah akan kita tambahkan dengan asinkron. Insya Allah nanti juga isinya adalah pembahasan begitu ya, pembahasan latihan-latihan soal yang sudah saya berikan kepada teman-teman begitu, sehingga nanti mungkin sekarang Fikri nanti mungkin ya yang akan presentasi hasilnya. Nanti hasil untuk jawabannya yang betul seperti apa akan saya jelaskan di kuliah satu tatap muka yang nanti isinya adalah membahas semua latihan soal yang saya berikan. Begitu. Oke, silahkan Fikri. Bisa di-share screen. Pakai Excel kan ya, Dik? Jadi Ya, Bu. tidak. Silahkan dulu. Tapi gak tahu benar, gak tahu salah ya, Bu. Gak apa-apa, kan namanya juga latihan. Udah muncul, Bu. Ya, sudah, Dik. Betul. Cuman DAP-nya Fikri di kertas, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting Fikri sudah tahu sistemnya. Terus gimana Fikri nomor F1-nya? F1-nya TOP-nya 30, referensinya 25, komponen yang masuknya BeCl 2 95%, impuritas NaCl 4% sama inert 1%. Fraksi F-nya itu 0,95, 0,4, 0,04, 0,01. BM dari BeCl 80, terus NaCl-nya BM-nya itu 58,5, inert 1. Lalu molnya ini dicari dari ini 95 dibagi 80. Jadi hasilnya 1,1, yang BeCl 1,1875. Untuk NaCl jadi 0,06838. Nah, lalu fraksi mol ini didapat dari mol dibagi jumlah total mol. Untuk BeCl 0,5264, untuk NaCl 0,030031, untuk inert jadi 0,44329. Lalu yang F2, maaf. Air masuk ke mixer, TOP-nya 50 derajat, TRF-nya 25 derajat. Komponennya H2O 100, fraksinya 1, BM-nya 18, molnya 5,5556, fraksi molnya 1. Lalu yang ketiga, larutan keluar mixer. Nah, di sini Fikri awalnya masukinnya 30 TOP-nya, lalu T-reference-nya 25. Untuk komponen yang keluarnya itu pertama BeCl 95, fraksinya 0,475, BM-nya 80, molnya ditemukanlah 1,1875, Xe-nya 0,5264. Yang kedua ada NaCl 4,
0,02 untuk fraksinya, lalu BM-nya 58,5, molnya jadi 0,06838, fraksi molnya 0,03031. Untuk inert itunya 1, F-nya fraksinya 0,005, BM-nya 1, molnya 1 juga, fraksi molnya 0,44329. Untuk H2O 100, 0,5, itunya fraksinya BM-nya 18, molnya ditemukan 5,5556, fraksi molnya 2,4627. Lalu setelah itu kita melengkapi data panas yang dibutuhkan. Nah, HSBECl itu setelah dicari itu 51,1 kilokalori per mol. Untuk CP itu komponen-komponen yang berlaku di dalam alat dalam jam joule per kilomol. Setelah dicari juga datanya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke menghitung NE. Sebelum itu kita menghitung integral CPDT, di mana integral CPDT ini dapat diketahui dari yang pertama misalkan BCL ini. BCL, nah si A. Nah, dari data ini BCL A dikalikan suhu top sama referensi, dikurangi referensi, ditambah yang B per 2 dikalikan TOP pangkat 2 dikurangi T referensi pangkat 2, ditambah yang C per 3 dikalikan TOP pangkat 3 dikurangi T referensi pangkat 3. Nah, hasilnya seperti ini, 3,24E tambah 02. Lalu untuk mencari H1-nya itu 3,24E tambah 02 sebentar Bu, lupa lagi Bu. Double klik aja Fikri itu. Kan ada rumusnya nanti. Dibagi sama N, sama mol Bu. Sama mol dari BCL-nya. Oke. Nah, yang enak. Bagi apa dikali? Sebentar Bu. Dikali Bu. Oke. Dikali mol BCL dikali 1000. Ya, lalu betul. CL-nya sama seperti Caranya tadi. Gitu ya. Lalu ketika udah beres semua, masuk ke menghitung NE. HS-nya kan tadi BCL itu 51,1 kilokalori per mol. Nah, ini di sini kita harus rubah dulu ke kilojoule per kilomol, di mana ini 51,1 itu dikalikan 4,184. Nah, 4,184 itu melihat referensi dari buku. Lalu setelah itu didapatlah HSBECl dalam satuan kilojoule per jam. Nah, setelah itu kita masuk ke menghitung NE, di mana kan ada aliran yang masuk, ada aliran keluar, H1, H2, H3, HE sama total. Nah, aliran yang masuk yaitu kan F1 sama F2 disimpanlah di sini di tabel yang masuk, di mana H1-nya 4,02E tambah 4,02E tambah 0,5 dibagi 1000, karena kan ini dalam joule satuannya joule per jam di sini, sedangkan di sini kilojoule per jam. Lalu yang H2-nya 4,25E tambah 07 dibagi 1000 jadi 4,25E tambah 04. Nah, totalnya itu 4,29E tambah 04. Lalu kan di sini HS. Nah, di mana HS itu kalau nggak salah kan harus disimpan di tabel yang keluar. HS-nya tuh 235,89. Sedangkan melihat dari kalau adiabatis, di mana kan adiabatis itu key in sama key out, di mana key yang masuk harus sama dengan key yang out. Nah, maka untuk mencari H3-nya ini 4,02E tambah 02 ditambah 4,25E tambah 04 dikurangi 23589, maka hasilnya itu 4,27E tambah 04. Nah, barulah seperti ini, key in sama dengan key out, di mana 4,29E tambah 04, 4,29E tambah 04.
Nah, setelah itu kita bisa mengetahui berapa sih suhu yang ada di F3 atau di larutan keluar dengan cara masuk ke data, terus nanti ada Ya, di Golsik namanya, Fikri. ya Golsik, Bu. Maka hasilnya itu suhunya yang keluar itu sebesar 80,581443 C. Ini untuk jika suhu yang masuknya itu di F1-nya itu 30 derajat. Kalau yang kedua itu yang jika suhu keluar dari mixer, jika sistem dibuat secara adiabatis, suhunya 50 derajat, maka suhu yang keluar nantinya itu sebesar 82,7 derajat Celcius. Lalu yang C, panas yang hilang dari mixer jika sistem dibuat secara isotermal. Ya. Ini kan adiabatis, maka kalau isotermal berarti kan TO-nya itu 50 derajat, terus berarti ada kilepas atau kilos, ada melepaskan ki. Nah, sama seperti tadi, H1-nya kan 2,04 E tambah 03, H2-nya 2,25 E tambah 04. Nah, untuk ininya, untuk H3-nya dikarenakan tadi kan yang pertama itu suhunya 80, kita rubah jadi 50, maka didapatlah H1-nya itu 1,97 E tambah 07. Ini dibagi 1000 jadi 1,97 E tambah 04. HS-nya 235,89. Ini ditambahkan hasilnya 4,45 tambah 04. Ini 1,99 E tambah 04. Nah, maka bisa diketahui lah kilos, di mana kilos itu selisih antara yang masuk dengan yang keluar. Selisihnya itu 2,46 E tambah 04. Nah, untuk yang pertanyaan D, energi pendingin atau pemanas yang ditambahkan di dalam mixer jika proses terjadi adiabatis dan isotermal. Jadi dua-duanya. Ada adiabatis ya, isotermal ya. Nah, seperti ini. Ini yang terakhir Mas Vicky juga masih bingung sih, Bu. H1-nya 2,04 E tambah 03, H2-nya 4,25 E tambah 04. Totalnya kan 4,45 ya. Ya. Nah, lihat yang dicontoh Ibu kan yang total di sininya kan penambahan antara subtotal dengan HP ya, Bu? Iya, betul. Tapi kalau jadi dikurangi enggak gitu. Iya, Bu, soalnya nggak sama yang keluarnya, ya. Bu. Berarti harusnya 2,46 E04 itu di kiri apa di kanan, Fik? Dimasuk apa di keluar? Kalau biar dia setimbang. Iya, Bu, iya, Bu. Berarti harus di kanan ya, Bu, di keluar ya, Bu? Iya, di kanan. Kalau di kiri kemarin pemanas, berarti di kanan itu pemanas apa pendingin? Pendingin. Iya, betul. Jadi kasus mixer itu butuh pendingin, bukan butuh pemanas. Kalau yang kemarin kita butuhnya adalah pemanas karena HP-nya di kiri atau di neraca masuk. Tapi sekarang kan HP-nya untuk dia biar bisa setara begitu angkanya kan kita tambahkan angka di neraca keluar. Nah, kalau neraca keluar itu adalah pendingin begitu. Udah betul itu, Fik. Cuma yang ini teman-teman ada yang beda nggak hitungannya sama kayak Fikri? Jangan di stop share dulu ya, Di ya. Itu kalau dari Fikri nulisnya coba malah jangan di stop share dulu, Fik. Coba saya tampilin lagi, Fikri. Ada dua yang mungkin Fikri yang pertama salah hitung, kemudian yang kedua Fikri belum menghitungnya begitu. Baik di sheet 1 atau sheet 1-2 ini Fikri yang salah ngitung itu di F3. Di F3 itu adalah fraksi mol begitu, Fik. Itu kayaknya belum Fikri update jumlah molnya ya. Fraksi mol itu tidak bisa totalnya lebih dari 1, Fikri. Di situ kan 3,4 ya. Itu karena totalnya yang total mol itu baru 2,25. Itu seharusnya sekitar 7, sekian mol, Fikri. Yang di sheet F46 itu loh.
F46? Ini Bu. Bukan, itu H, di F, di. Oh ya, F. ini. Nah, coba di blok. Itu kan nanti Fikri ngesumnya hanya sampai inet. Ya. Oh, kan ya, coba diedit aja. Jadi seharusnya sumnya itu sampai F46, bukan sampai F45, tidak sampai F44 aja. Coba di double klik Fikri yang F46 itu. F46 coba di double klik biar teman-teman tahu. Nah, itu kan Fikri baru ngesum sampai inet. Nah, seharusnya Fikri tambah drag lagi sekali. Coba di drag lagi sampai 45 begitu. Ya. Coba itu di enter, sehingga kan otomatis XN-nya 1, begitu ya. Jadi XN dan XF dalam hal ini fraksi massa dan fraksi mol, teman-teman, itu dalam perhitungan Excel harus 1, begitu ya, untuk total jumlahnya. Oke, kemudian untuk HS, HS ini Fikri baru menghitung BECL2. Padahal di sini yang padat ada berapa? Yang padat ada 2 ya. Ya, Ada Bu. 2, ada BECL2 dan ada NaCl, begitu. Ada BECL2 dan NaCl, sehingga HS ini yang ditinjau juga ada 2, yaitu HS-nya BECL2 dan HS-nya NaCl, begitu. Jadi ada 2 HS yang nanti harus kita jumlah, begitu. Untuk koreksinya, jadi nanti ada HS-nya BECL2 dan HS-nya NaCl yang harus kita hitung dulu, kemudian kita jumlahkan. Gitu. Jadi di sini Fikri baru menghitung BECL2-nya saja, begitu ya. Jadi kalau udah di mixer, kita harus cek kira-kira yang padat itu tuh apa aja. Jadi kalau ini dalam kasus ini kan ada BECL2 dan NaCl, maka dua-duanya harus kita hitung HS-nya, begitu ya. HS-nya harus kita hitung, nanti baru penjumlahan antara HS, BECL2 dan NaCl itu nanti akan kita masukkan ke neraca energi. Baik itu nanti kita masukkan ke keluar, begitu. Baru itu nanti akan kita tinjau suhu untuk jika semisal dia tidak isotermal, kemudian dia isotermal dan isotermal adiabatis. Begitu Fikri. Jadi itu koreksi dari saya, Dik. Tapi sejauh ini Fikri sudah sangat lengkap, cuma sedikit kurang teliti di HS NaCl-nya. Jadi besok coba nanti diperbaiki ya untuk Baik. NaCl. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman sekalian yang lain. Mungkin sambil nanti saya cek, karena kan baru latihan ya, Di, ya. Jadi saya tidak akan saya minta memastikan gitu. Saya pastikan teman-teman juga mengerjakan gitu, karena untuk ngeceknya kan karena mungkin online ya, jadinya saya hanya bisa ngecek salah satu dari teman-teman sekalian, yaitu dalam hal ini kerjaannya Fikri. Saya harap teman-teman tadi menyimak cara kerja yang sudah Fikri kerjakan. Di Fikri kurang menambahkan HS-nya NaCl itu saja sih, sama tadi kurang teliti di perhitungan fraksi mol di laju alir yang ketiga, begitu. Jadi nanti teman-teman coba dicek pekerjaannya kalian. Kalau sama kayak Fikri, berarti nanti ditambah HS dari NaCl-nya, begitu ya. Oke, Dik. Insya Allah nanti untuk cara penyelesaian yang betul, begitu ya, yang saya sampaikan tadi akan saya kirim juga, dan nanti juga akan saya sharekan juga di kuliah materi asinkron yang membahas tentang pembahasan latihan-latihan soal yang saya sudah sampaikan ke teman-teman mulai dari setelah UTS. Hari ini kita akan lanjut masuk ke NE, satu alat lagi, yang kemudian ini nanti akan sangat relate, begitu teman-teman, yang akan sangat relate dan jelas kita akan hitung neraca panasnya atau neraca energinya, yaitu tentang heat exchanger, begitu ya, heat exchanger atau alat penukar panas. Khusus untuk di NME, saya akan memberikan 2 contoh, begitu, 2 contoh yang nanti alatnya fungsinya beda, begitu ya. Sebelum itu saya akan berikan dulu gambaran apa toh itu sebetulnya heat exchanger, begitu teman-teman. Heat exchanger secara pengertian dia adalah
alat untuk menukar panas, teman-teman. Jadi alat untuk menukar panas, dia sistemnya jika semisal suatu benda itu masuk ke heater, masuk ke heat exchanger, itu, semisal benda tertentu dengan suhu 30 derajat Celcius, ini dia keluar di suhu 60 derajat Celcius, maka otomatis kita akan sebut heat exchanger ini adalah heater, begitu ya. Heat exchanger ini jenisnya heater, karena apa? Sistemnya heater ini akan di dalam heater itu nanti akan terjadi kontak, begitu di. Terjadi kontak antara zat yang masuk dengan suhu yang lebih rendah, itu kita akan kontakkan dengan pemanas. Kalau heater, pemanasnya adalah jelas steam, begitu ya, steam, kondensat. Nah, di sini steam ini nanti, karena namanya juga heat exchanger atau penukar panas, maka panas dari steam di dalam HE akan diberikan, begitu. Panas dari steam akan diberikan kepada F1 untuk nanti dia meningkatkan suhu dari 30 ke 60 derajat Celcius. Itu adalah untuk heater. Nah, sedangkan kalau jenis HE yang kebalikan, begitu, Dik. Jika semisal umpannya, sistem suhunya adalah 60 derajat Celcius, kemudian kita akan keluarkan di suhu 30 derajat Celcius, maka jenis heat exchanger ini disebut adalah cooler, begitu ya, cooler. Karena apa? Di dalamnya nanti kita akan inputkan juga yang kita sebut dengan coolant, disebut dengan coolant, begitu ya. Nah, coolant ini kemudian akan menyerap panas. Jadi kalau steam di sini memberikan panas kepada F1, kalau coolant menyerap panas yang ada di dalam F1, sehingga panas dari F1 keluar, sehingga nanti dia pada saat keluar dari cooler itu nanti suhunya jauh lebih rendah. Nah, coolant di sini dalam operasionalnya itu nanti tergantung dari suhu, besarnya suhu yang masuk ke dalam cooler, begitu teman-teman. Nanti ada beberapa jenis, tetapi yang paling sering kita akan gunakan adalah air pendingin sebutannya, air pendingin, begitu. Nah, karena jelas ada perubahan suhu, begitu ya, Dik, ya, ada perpindahan panas yang ditandai dengan perubahan suhu yang masuk dan keluar, maka semua HE itu nanti kita harus hitung neraca energinya. Jadi di HE itu kita hitung neraca energi, tetapi di HE kita tidak hitung neraca massa, begitu ya. Kita tidak hitung neraca massa jika HE-nya adalah satu fase. Begitu. Jadi HE, heat exchanger itu nanti akan kita bagi menjadi dua fase, yaitu heater dan cooler. Satu fase ini, HE satu fase sebutannya, dan satu lagi adalah vaporizer dan kondensor. Vaporizer dan kondensor itu adalah heat exchanger dua fase. Jadi dua fase itu maksudnya apa, Bu? Dua fase itu adalah jika semisal nih, teman-teman masukkan HE, kemudian di F1 ini nanti awalnya semisal suhunya 30 derajat Celcius. Kemudian dia keluar, ini cair fasenya, kemudian nanti dia keluar fasenya gas di suhu 100 derajat Celcius misal. Maka kemudian di sini nanti kita masukkan steam, kemudian di sini nanti keluar steam menjadi kondensat istilahnya. HE di sini disebut dengan vaporizer, begitu ya, disebut dengan vaporizer, sehingga vaporizer itu adalah jenis heat exchanger yang berfungsi untuk selain meningkatkan suhu, dia juga akan merubah fase dari cair ke gas, disebut dengan vaporizer. Kebalikannya, jika semisal suatu heat exchanger kita butuhkan untuk mengembunkan, begitu ya, untuk mengembunkan yang awalnya F1-nya suhunya 120 derajat Celcius itu fasenya gas, kita embunkan sedemikian rupa sehingga dia terembunkan menjadi 60 derajat Celcius, maka HE di sini disebut dengan kondensor, begitu ya, kondensor. Sehingga kondensor di sini adalah heat exchanger yang spesifik akan selain menurunkan suhu, dia akan merubah fase juga dari fase gas menuju ke cair. Nah, kalau di heat exchanger ini untuk HE dua fase itu nanti selain neraca massa energi, teman-teman juga akan meninjau neraca massanya. Ini mungkin kita akan tinjau, begitu teman-teman, karena vaporizer dan kondensor itu kita
ada yang bersifat dia parsial. Apa maksudnya parsial? Jadi dia hanya mengembunkan sedikit begitu deh, hanya mengembunkan sebagian. Jadi contohnya F1 ini dari awalnya ke 30 ke 100 itu tuh mungkin hanya 80%-nya yang menjadi uap. Kemudian ada 20% yang masih cair. Di sini juga pula mungkin begitu di dalam F1 yang awalnya gas 120 kita kondensasikan di dalam kondensor ke suhu 60 itu hanya 80%-nya saja menguap, yang mengembun, yang 20% itu masih tetap gas. Itu nanti HE di sini, baik vaporizer atau kondensor dengan kondisi yang seperti tadi, tidak menguapkan seluruhnya, maka disebut dengan vaporizer parsial atau kondensor parsial. Nah, vaporizer parsial dan kondensor parsial, maka kita membutuhkan neraca massa. Tetapi kalau vaporizer dan kondensor itu bekerja secara maksimal, secara total. Dalam hal ini memang semua cairan akan teruapkan atau semua terkondensasikan menjadi cairan, maka jenis vaporizer itu adalah vaporizer total dan jenis kondensor itu adalah kondensor total. Sehingga neraca massa kita tidak terlalu penting begitu untuk teman-teman hitung. Jadi teman-teman nanti cuma akan nulis tapi nggak terlalu dikonsiderasikan untuk ngitung kayak yang di mixer gitu. Karena kan kalau di mixer antara F1, F2 beda, F3 juga beda. Kalau di sini nanti F1 dengan F1 sama begitu, dan di sini juga F1 dengan F1 sama jika semisal dia total begitu. Tetapi kalau dia nanti parsial, neraca diagram alirnya nanti adalah nanti F1 begitu, nanti di sini kita notasikan sebagai F2 begitu ya, kita notasikan sebagai F2. Tetapi kalau semisal dia nanti total begitu, maka teman-teman cukup merubah di sini menjadi F1 dan tetap keluar nanti menjadi F1. Karena pada dasarnya neraca massanya tidak berubah begitu. Ini untuk parsial, ini nanti untuk total. Oke, itu pengertian atau definisi begitu deh, definisi dari heat exchanger, baik mulai dari heater cooler atau vaporizer dan kondensor. Nah, di sini ada beberapa jenis catatan begitu ya terkait dengan heater dan cooler, bahwa untuk heating, untuk proses heating yang ada di dalam heater itu nanti kita akan gunakan steam seperti yang saya sampaikan. Nah, steam pada dasarnya di industri akan kita bagi menjadi dua hal, yaitu saturated dan superheated. Saturated itu adalah steam jenuh, kemudian superheated itu adalah steam yang lewat jenuh. Ini nanti berbedanya hanya di cara membuatnya, teman-teman, cara membuat steamnya. Kalau untuk membuat steam jenuh saturated, dia jauh lebih mudah daripada jika kita membuat steam yang superheated atau yang lewat jenuh. Nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut di mata kuliah utilitas, kalau semisal 2020 masih ada, insya Allah masih ada ya. Di utilitas ini nanti akan menjelaskan rangkaian alat yang akan teman-teman pakai untuk membuat steam jenuh, dan rangkaian alat yang teman-teman akan gunakan untuk membuat suatu superheated steam. Nah, pada dasarnya saturated steam dan superheated steam ini nanti kita akan pilih begitu, kita akan pilih sesuai dengan kadar kita ingin memanaskan itu tuh suhunya delta T-nya ekstrim atau tidak begitu. Jadi kan karena delta T-nya cuma 30 begitu ya, dia tidak terlalu tinggi, maka steam yang di sini cukup kita pakai saturated aja, saturated aja. Tetapi nanti kalau semisal suhunya cukup tinggi gapnya untuk kita panaskan begitu teman-teman, jadi semisal sama-sama di fase yang sama, ini dalam hal ini adalah untuk manaskan gas biasanya. Jadi suatu gas awalnya suhunya 30, kita ingin naikkan di suhu 400 atau 500 begitu. Saturated steam, pemilihan di saturated steam itu tidak terlalu baik begitu, karena panas yang dibawa oleh saturated steam itu tidak akan cukup begitu. Mungkin tidak akan cukup untuk mengcover kenaikan suhu yang ekstrim tadi, yang dari 30 ke 600, sehingga jenis heatingnya, hitannya atau zat pemanasnya itu nanti kita bisa pilih tidak dari saturated steam, tetapi nanti superheated steam. Jadi kalau superheated steam secara pembuatan dia
kita tekan begitu teman-teman. Jadi saturated steam yang ditekan sehingga selain dia panas, dia juga bertekanan. Sehingga posisinya kalau teman-teman pakai saturated begitu ya, teman-teman pakai saturated itu nanti semisal awalnya masuknya 200 derajat Celcius, dia nanti akan terjadi kondensat. Jadi 200 derajat itu nanti dia akan terkondensasi, dia nanti jadi cair begitu, Dik. Itu untuk saturated. Sedangkan kalau superheated itu semisal kita pakai superheated yang 200 derajat Celcius, dia gas, maka setelah keluar dari heater itu, dia akan mengalami penurunan suhu, tetapi dia masih digas. Itulah kenapa, karena penurunan yang panas yang diberikan itu hanya berdampak kepada penurunan tekanan sedikit, sehingga karena tekanan sedikit turun, maka suhu yang ada di dalam superheated steam itu juga akan semakin rendah. Nah, dengan adanya ini kita bisa lihat dari efisiensi energinya begitu ya. Superheated steam memang dibuat dengan energi yang cukup besar, tetapi pemanfaatannya jauh bisa lebih aplikatif begitu, Dek, karena gas yang kita setting di awal sebagai outputan superheated steam itu nanti akan masih kita gunakan untuk umpan-umpan heater-heater yang lain, karena outputan keluar dari superheated steam dari suatu heater atau vaporizer itu akan hanya berubah suhu gitu ya, hanya turun suhunya, tidak sampai berubah fase, sehingga 180 derajat ini kita masih bisa pakai untuk pemanas heater-heater yang lain. Tetapi kalau saturated itu tidak. Jadi kalau saturated dia gas akan, jika sudah melewati HE atau vaporizer begitu ya, dia akan berubah fasenya begitu. Berubah fasenya menjadi cair 200 derajat. Nah, 200 derajat yang cair ini kita sebut dengan kondensat ini akan tidak bisa kita gunakan sebagai alat atau fase atau bahan pemanas di alat-alat heat exchanger yang lain. Sehingga ini harus butuh kita masukkan kembali ke boiler untuk kita rubah kembali menjadi steam begitu. Jadi saturated dia mudah untuk membuatnya karena cukup kita naikkan air biasa menjadi 200 derajat, terus 200 derajatnya kita alirkan ke heater, keluar dari heater dia cair, masukkan lagi ke boiler, jadi dia jauh lebih mudah untuk buatnya, energinya tidak terlalu tinggi, tetapi konsekuensinya adalah akan selalu ada make up steam yang harus kita panaskan, harus kita buat seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi kalau superheated steam, gunakan dia, kita akan buat dia cukup lebih kompleks dibandingkan saturated, karena di sini butuh kompresor, kemudian kita butuh boiler dengan energi yang cukup tinggi, tetapi penggunaannya superheated steam, kondensat dari superheated steam itu akan masih kita bisa gunakan untuk menjadi media pemanas yang lain, begitu Dek. Jadi di industri ini nanti menjadi pilihan, begitu. Apakah memang membutuhkan sampai superheated, maka nanti utilitasnya akan membuat superheated steam. Tetapi kalau ternyata kebutuhan panas di dalam sistem operasi di industri itu nggak terlalu butuh sampai superheated, biasanya steam yang dipakai itu adalah hanya saturated steam saja. Begitu teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saturated steam atau steam yang kemarin kita akhirnya setelah mixer tahu bahwa kalau untuk ngelarutin NaCl dengan kondisi isothermal adiabatis kita butuh pemanas. Nah, pemanas dalam hal ini steam itu punya yang disebut dengan enthalpy steam gitu ya, enthalpy steam dalam kilojoule per kilogram. Begitu teman-teman, satuannya nanti dalam kilojoule per kilogram. Nah, enthalpy steam ini fungsi dari suhu yang diberikan atau suhu umpan steamnya. Jadi semakin tinggi steamnya, maka otomatis suhu entalpinya akan besaran entalpinya nanti akan cenderung lebih besar begitu ya, lebih besar. Karena nanti pada dasarnya enthalpy steam ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung berapa tuh sebetulnya umpan steam yang harus kita masukkan ke dalam suatu alat heat exchanger itu, begitu, apakah heater ataukah vaporizer. Karena ini nanti adalah fungsi dari lambda steam atau enthalpy steam dalam kilojoule per kilogram. Kita nanti hitung Fs-nya, berapa toh dalam kilogram per jamnya, berapa toh massa steam yang harus kita umpankan. Nah, insya Allah nanti kita akan latihan satu soal untuk
HE1 fase dulu ya untuk hari ini. Besok Senin kita ke HE2 fase, yaitu kondensor dan vaporizer. Begitu, itu terkait dengan heating. Lalu kemudian yang terkait dengan cooling, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini pemilihan jenis coolant itu betul-betul akan disesuaikan dengan kondisi dari industrinya begitu. Jadi biasanya coolant yang akan kita gunakan yaitu air pendingin itu yang paling umum, atau kemudian jika semisal air, karena kenapa tahu air ini paling umum, tetapi dia juga memiliki limitasi, dia hanya bisa mencakup gitu, dia hanya bisa menahan panas di suhu 30 sampai 50 derajat Celcius saja. Jadi jika air itu kan nanti intinya kan air pendingin seperti yang ada di skema ini. Kalau kita pakai air pendingin ini nanti kan suhunya 30 kan begitu deh. Dia hanya bisa menyerap panas dari F1 sedemikian rupa dan dia maksimal harus keluar dari sini adalah 50 derajat Celcius. Nah, air pendingin itu memiliki keterbatasan di sini. Jadi 30 sampai 50 derajat Celcius. Jadi kalau semisal penurunan gapnya cukup tinggi, begitu ya, cukup besar, maka pemilihan air pendingin itu juga tidak terlalu baik begitu, karena nanti justru malah air pendingin itu akan berubah jadi steam di sini karena ada heat exchanger, kemudian perubahan panasnya sangat ekstrim, kita gunakan air pendingin yang pengennya cuma pengen 50, nanti kalau semisal kita salah memilih coolant, maka air pendingin itu malah berubah menjadi steam. Nah, kalau menjadi steam, dia berubah jadi gas, atau bahkan airnya naik deh suhunya jadi 90 atau mungkin 80, maka kegiatan perpindahan panas yang ada di dalam HE itu juga nggak akan maksimal begitu teman-teman. Sehingga pemilihan air pendingin itu betul-betul akan kita sesuaikan dengan kondisi umpannya. Kita suhu umpannya berapa, kemudian dia akan dikeluarkan pada suhu berapa. Jadi delta T untuk operasinya itu juga akan kita pertimbangkan. Apakah air pendingin masih bisa mengcover begitu? Apakah masih bisa mengcover untuk mendinginkan begitu ya, untuk menyerap panas dari umpan tersebut. Nah, kalau semisal nggak ada begitu, kalau semisal air pendingin itu dinilai tidak cukup mampu, maka kita bisa gunakan jenis coolant yang lain, antara lain Dortem A, Dortem B sampai Dortem K. Dortem itu adalah campuran organik begitu ya, cairan organik yang memang memang sudah dimanufaktur agar dia bisa memiliki CP yang lebih rendah, sehingga nanti dia dapat memiliki sifat menyerap panas jauh lebih baik dibandingkan air begitu deh. Atau jika semisal kalau semisal betul-betul butuh paling ekstrim begitu media pendinginnya, teman-teman bisa pakai nitrogen cair begitu ya, teman-teman bisa pakai nitrogen cair untuk media pendingin. Nah, pemilihan ini insya Allah nanti teman-teman akan pelajari di mata kuliah perpindahan begitu ya, fenomena perpindahan. Jadi nanti ada perpindahan panas, perpindahan massa dan momentum. Pada saat nanti teman-teman membahas perpindahan panas, insya Allah nanti akan juga membahas apa saja trik-trik atau faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan coolant di dalam suatu heat exchanger. Begitu teman-teman. Jadi ini saya mengenalkan ke kalian bahwa untuk HE1 fase itu nanti ada heater dan cooler. Untuk kemudian di HE2 fase, yang insya Allah nanti kita akan pelajari contoh soalnya di minggu depan, adalah vaporizer dan kondensor. Nah, bedanya, kalau vaporizer dan kondensor itu untuk menguapkan dan mengembunkan, kalau heater cooler kan untuk menurunkan suhu atau menaikkan suhu, begitu. Media panas dan pendinginnya sama-sama kayak yang di heater atau cooler, bisa pakai steam, bisa pakai air pendingin, dan bedanya nanti adalah di sini. Jadi saya akan jelaskan algoritmanya. Jadi kalau di HE, sebentar ya. Oke, untuk di HE satu fase itu nanti cara kerja membuat neraca energinya cukup sederhana. Jadi teman-teman punya umpan begitu ya, punya umpan.
dengan suhu tertentu, semisal 30 derajat Celcius, maka di sini kita punya H1 begitu ya. Kita akan hitung dengan integral CP/dt begitu. Kemudian keluar F1 karena ini heater ya, posisinya dia heater. Di sini semisal 60 derajat Celcius. Ini nanti kita punya H2 begitu ya, punya H2 integral CP/dt. Nah, walaupun F-nya sama-sama F1 teman-teman, tetapi entalpinya ada H1 sama H2 begitu ya, entalpi 1 sama entalpi 2 karena suhunya beda. Nah, dari sini kita punya steam begitu, punya steam yang nanti kita tahu profilnya berapa begitu derajat Celcius. Nah, ini nanti kita dengan data suhu steam sekian derajat Celcius kita akan bisa hitung berapa tuh sebetulnya data entalpi steamnya dalam kilojoule per kilogram. Ini nanti teman-teman lihat dari referensi ya, teman-teman lihat dari referensi saya nanti akan tampilkan. Begitu. Nah, di sini NE-nya cukup sederhana deh. NE-nya ada masuk dan ada keluar. Begitu. Nanti di sini ada H1, kemudian ada H2, kita subtotal dulu. Jadi ini nanti seyogianya seharusnya H2 akan jauh lebih besar daripada H1 begitu ya, karena dia di sini 60, di sini 30, besarnya ini akan jauh lebih tinggi daripada H1 sehingga di sini akan ada HS. HS-nya akan dimasukkan ke neraca masuk. Begitu, sehingga nanti pada saat kita total, besarnya H1 dan HS itu nanti akan sama dengan H2. Begitu. H1 ditambah HS sama dengan besarnya H2. Itu untuk sistem untuk di heat exchanger. Itu untuk heater ya, untuk heater. Nanti untuk cooler juga seperti itu. Jadi kalau cooler, HE ini sifatnya cooler, maka F1 semisal kebalikannya ya 60 derajat Celcius, ini kita punya H1 dari integral CP/dt-nya. Kemudian F2 ini suhunya semisal 30, bukan F2 ya, F1 karena sama masanya. Di sini adalah H2, ini pakai integral CP/dt. Di sini kita nanti pakai air pendingin begitu, air pendingin. Nanti di sini data yang kita akan gunakan adalah delta CP/dt begitu ya, delta CP/dt itu untuk nanti kita hitung alfa dari P gitu. Kalau air pendingin kita pakai delta CP/dt. Nah, dari sini kita tahu neraca energinya yang masuk dan yang keluar. Di sini yang masuk adalah H1, yang keluar adalah H2. Khusus untuk cooler, maka H1 akan jauh lebih tinggi dibandingkan H2. Sehingga nanti di sini ada HP, panas pendingin, sehingga nanti H1 akan sama dengan H2 plus HP. Itu H1 sama dengan H2 plus HP. Begitu teman-teman. Itu untuk heater cooler ya. Jadi dia cukup sederhana. Intinya teman-teman cuma hitung panas yang masuk, panas yang keluar berapa, selisihnya nanti menjadi entalpi steam begitu. Selisihnya menjadi entalpi steam kalau heater. Tapi kalau di cooler teman-teman hitung entalpi 1, entalpi 2, selisihnya menjadi nanti entalpi pendingin begitu, entalpi pendingin. Nanti massa dari pendingin itu nanti kita akan hitung dari HP, kita bagi dengan entalpi pendingin. Di sini juga sama untuk di heater. Massa steam yang akan kita butuhkan itu dengan cara panas entalpi steam itu kita bagi dengan lambdanya. Lambda dari steam itu berapa sehingga nanti dalam kilogram per jam. Di sini juga dalam kilogram per jam. Begitu teman-teman. Nah, bedanya nanti di vaporizer dan di kondensor. Vaporizer dan kondensor karena insya Allah nanti saya akan jelaskan besok Senin lebih detail. Jadi vaporizer sama kondensor itu kalau lihat dari cara kerjanya, kalau kita diagram alirkan begitu Dik. Kalau kita gariskan itu kan H1, H2 ini untuk heater, gitu ya, ini untuk heater. Sedangkan kalau di sini ini gini dan gini begitu. Itu adalah untuk vaporizer. Vaporizer itu punya 3 step gitu ya, punya 3 step untuk menentukan entalpi. Jadi selain H1 dan H2 yang biasanya ini adalah cara kerja heater, kita butuh H3. Kita butuh
V, gitu ya. Kita butuh HV atau entalpi penguapan begitu. Kemudian dari H3 ke H4 sehingga seperti yang ada di sini, karena vaporizer itu adalah selain menaikkan suhu dia juga merubah fase. Jadi fasenya dari suhu 1 ke suhu titik didih kita harus tahu entalpinya, kemudian kita tahu panas perubahan fasenya, kemudian kita tahu panas perubahan perubahan suhu dari fase yang gas yang sudah berubah fase ini begitu. Jadi untuk heater kita nanti insya Allah ada H1 dan H2 saja jika umpannya cuma di satu pipa begitu ya. Sedangkan kalau di vaporizer itu nanti hanya nanti ada 4 begitu, hanya ada 5 teman-teman. Ada H1, ada H2, H3 dan H4 sendiri untuk relate ke alatnya, dan nanti satu lagi ada H vaporizer atau panas laten begitu ya, panas laten yang digunakan di vaporizer. Itu juga berlaku untuk cooler dan kondensor. Kalau cooler kan turun dari H1 ke H2, sedangkan kalau di kondensor itu turun, berubah fase, turun lagi begitu ya. Turun, berubah fase, turun lagi, sehingga nanti juga ada kalau di kondensor nanti H kondensat begitu ya, H kondensat. Di sini nanti juga ada 4 jenis entalpi untuk massa dan untuk sensibel ada satu lagi entalpi yang kita nanti relatekan di panas laten. Insya Allah untuk perhitungan ini cukup kompleks teman-teman untuk yang di vaporizer, maka kita akan bahas dia di hari Senin. Hari ini kita akan jika waktunya cukup saya akan memberikan satu contoh soal untuk yang di heater. Nanti teman-teman saya kasih latihan soal untuk heater dan cooler ya, heater dan cooler. Mungkin nanti untuk yang cooler pembahasannya juga akan saya sampaikan secara sinkron. Gimana caranya membuat massa steamnya begitu. Di sini cooler, maka hanya ada H1 dan H2. Kalau di sini kondenser di sini selain ada H1, ada H2 dan H3 dan H4, teman-teman di sini juga ada HC gitu ya, atau H condensation begitu ya. Insya Allah seperti itu untuk algoritmanya. Kita akan lanjutkan ke latihan soal. Untuk latihan soalnya saya show dulu ini. Ya. Oke, masih ada waktu setengah jam, insya Allah cukup untuk saya kasih waktu untuk latihan. Baik, ini adalah contoh soal yang akan saya share ke teman-teman tentang. Oke, jadi ini itu. Nah, variasi untuk heater begitu teman-teman, variasi untuk heater dan kondensor itu nanti pertanyaan atau kasus yang diberikan di neraca energinya adalah yang pertama, teman-teman akan diminta untuk menghitung berapa massa steam itu, atau yang kedua teman-teman kita sudah tahu massa steamnya, sudah tahu suhu steamnya, maka teman-teman diminta untuk menghitung T-out-nya begitu ya, T-out-nya itu nanti berapa. Jadi ada 2 kemungkinan dari soal kasus yang ada di heater begitu ya, yang ada di heater ataupun di cooler. Yang pertama kita akan menghitung massa steam seperti yang ada di sini. Kemudian variasi yang kedua adalah kita tahu massa steamnya, kita tahu suhu steamnya. Nah, yang nggak diketahui adalah suhu keluarnya. Nah, kira-kira T-out-nya berapa, ini nanti juga kita pakai yang namanya Goldschik seperti yang di mixer kemarin. Saya akan jelaskan ini, saya akan modifikasi juga untuk soalnya nanti biar teman-teman ada gambaran di 2 modifikasi ini begitu ya. Sebentar, untuk selanjutnya contoh soalnya adalah kita punya steam begitu di 200 derajat Celcius digunakan untuk memanaskan etanol 80% dari suhu 30 ke suhu 60%. 30 derajat sampai ke 60 derajat. Maka hal-hal yang harus teman-teman lakukan adalah seperti halnya mixer, bikin NE di mixer kemarin, teman-teman buat diagram alirnya dulu, teman-teman buat tabel
neraca massanya, begitu ya, neraca massa yang nanti akan kita expand menjadi perhitungan neraca energi, kemudian nanti bisa kita hitung untuk berapa sebetulnya HS ke Excel aja langsung di sini. Bentar, saya ganti dulu Excelnya di sini ya. Oke, saya ganti di sini. Tadi etanol 80% dan kemudian dari suhu 30 ke suhu, saya malah lupa sendiri, bikin soal sendiri, lupa sendiri, 60 ya, 60 derajat Celcius. Di sini maka teman-teman bikin diagram alirnya dulu. Diagram alirnya adalah seperti ini. Jadi kita punya heater F1 adalah etanol C2H5OH 80%. Nah, kita nggak dikasih tahu impuritasnya. Jadi kalau impuritas larutan adalah air ya teman-teman, kita bisa pasang dia air. Kemudian F1 juga tetap di 100 kg per jam. Di sini tidak ada perubahan. Tetap C2H5OH 80% dan H2O-nya juga 20%. Kemudian di sini kita beri steam, suhunya adalah 200 derajat Celcius. Begitu. Di sini awalnya suhunya 30 derajat Celcius, keluar 60 derajat Celcius. Oke, seperti itu untuk diagram alirnya. Yang diminta adalah berapa toh massa steam yang kita harus masukkan ke dalam heater, begitu dalam kilogram per jam. Nah, dari sini mungkin kita bisa, diagram alirnya sudah, kita bisa cari data dulu juga boleh, begitu ya, Dek. Untuk data CP, etanol dan air, begitu ya, etanol dan air fase cair, begitu ya, fase cair. Begitu. Untuk data etanol dan air fase cair, mungkin yang airnya kita bisa copy di sini. Oke. Oke. Etanol C2H5OH dan air ya, saya delete dulu ini. Oke. Ini kita delete, kita akan cek dulu DIOS. Nah, untuk di heater, teman-teman, selain data CP dari umpan ya, dan dari feed-nya, di sini ada etanol dan air yang cair, maka kita cukup butuh 2 data CP untuk etanol dan air fase cair. Nanti kita akan cek yang etanol DIOS. Teman-teman juga akan butuh 1 data lagi, yaitu entalpi dari steam-nya. Jadi ini ada steam 200 derajat, maka teman-teman butuh data tambahan. Sebentar, semoga saya sudah siapkan ya, sebentar deh. Untuk data tambahan menghitung entalpi. Oke, ini dia. Ini, jadi kita butuh tabel baru untuk menghitung berapa entalpi steam. Ini adalah untuk appendix F dari buku termodinamika. Insya Allah nanti teman-teman akan sering pakai appendix F ini pada saat belajar termodinamika. Di dalam appendix F ini nanti akan ditampilkan, begitu, akan ditampilkan profil entalpi steam di variasi suhu, begitu ya, di berapa suhu itu nanti steam-nya itu berapa entalpinya itu nanti ditampilkan di appendix F. Tunggu sebentar, di sini masih loading PDF-nya. Oke, nah ini yang saya akan tampilkan di, nah ini steam tabel itu isinya sebetulnya cukup 2 tabel, F1 sama F2. F1 akan menampilkan tabel profil steam untuk saturated steam. Apa saja profilnya yang diberikan di steam tabel ini? Yang di F1 adalah specific volume,
internal energinya, entalpinya, dan entropinya. Nah, insya Allah kan di sini akan sangat berkaitan dengan hukum termodinamika kedua, ketiga, begitu. Teman-teman akan pelajari dan teman-teman akan manfaatkan tabel F, U, dan S ini nanti di pelajaran termo. Nah, kalau kita di ATK, di NME, kita akan pakai cukup satu kolom aja di entalpi saturated vapor. Ini ya, entalpi saturated vapor atau data keempat dari kanan, begitu ya, data keempat dari kanan. Dan satuan H di sini adalah kilojoule per kilogram. Nah, nanti teman-teman tinggal cek suhunya ini dalam Kelvin. Kalau tadi steamnya dalam 200 derajat, maka 473,15 ya. 473,15 nanti angkanya di sini, nanti terus teman-teman lihat yang ada di sebelah kanan itu nanti lambda S-nya berapa. Cukup seperti itu, Dik. Karena ini kita pakainya saturated steam. Kita cek datanya. Nah, ini untuk setelah tabel yang pertama, biasanya tabelnya akan di-enhance dengan suhu derajat Celciusnya juga, sehingga teman-teman tidak perlu berpikir untuk, kira-kira berapa ya konversinya, begitu. Jadi kita pakai data yang di sini, Dek, yang ini ya, 200, 4 dari kanan, maka K-nya adalah ini. Jadi saya screenshot dulu, sebentar, buat, sorry. Nah, steam itu kalau saturated steam kita lihat dari tabelnya ya, kita lihat dari tabel, ternyata saturated steam itu maksimum di suhu 374, begitu ya, 374 derajat Celcius. Jadi kalau teman-teman membutuhkan panas yang cukup memanaskan suhu yang sangat ekstrim, maka nggak bisa, nanti kita pakainya adalah superheated steam. Jadi kalau superheated steam, kita pakai suhu dan pakai tekanan. Jadi suhunya sekian tuh tekanannya sekian, sehingga pada saat kita turunkan, kita pakai panasnya, nanti profil tekanannya yang turun, sehingga nanti suhunya turunnya nggak terlalu tinggi. Itu ini untuk profil superheated, teman-teman datanya, nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di termo. Saya akan share juga ini nanti ke classroom teman-teman setelah kuliah ya. Kita kembali lagi ke Excel. Jadi data, kemudian data entalpi dari steam, begitu ya, entalpi dari steam. Ini teman-teman lihat dari Perry, tabel appendix. Nah, ini ada datanya. Dari sini kita tahu bahwa entalpi dari steam yang 200 derajat Celcius adalah 2790,9 kilojoule per kilogram. Oke, datanya sudah dapat semua. Kita cek data C2H5 ya, teman-teman, C2H5OH untuk cair. Sayangnya yang saya punya yang di YOS itu sistemnya dia picture ya, Dik. Jadi betul-betul memang harus sedikit effort untuk melakukan scrolling terhadap zat organik yang kita inginkan. Untuk C2H5OH, sebentar saya ini nunggu dulu PDF-nya. Baik. Saya lanjutkan. Kita akan cek berapa ABCD-nya untuk C2H5OH. C2H6O di sini. Oke. Oke. Oke, etanol adalah 59,342, kemudian 3,6358 E-1, terus min 1,2164,
E-3, kemudian yang D 1,8030 E pangkat minus 6. Oke. Insya Allah itu untuk data kita di heater ini. Sekarang kita tinggal pakai tabel untuk bikin NME-nya. Itu saya copy aja ya, saya itu orangnya ya aja dari sheet yang sebelumnya. Oke, ini kita akan ganti suhu 30, kemudian NaCl-nya C2H5OH, dan di sini H2O. Itu di situ tadi kita tahu bahwa 80% dan 20% di 100 kg, berarti 80 dan 20. Kemudian di sini juga kita akan perbaiki. Oke, kita perbaiki notasinya dulu. Etanol, Mas. Permisi, Bu. Ya, Dek. Ini emang di share screen-nya bukan di Masih itu Excel-nya, ya? belum, sebentar, salah. Oke, ini saya cuma tinggal nambahin tabel ya, Dek. Nambahin tabel. Terima kasih. Terus etanol keluar. Etanol keluar heater. Oke, jadi teman-teman tadi saya mungkin belum ya. Jadi tadi saya copy untuk data etanol, kemudian saya masukkan ke data etanol yang fase cair tadi karena kita masih belum ada. Selanjutnya kita akan hitung untuk H1 dan H2 begitu ya. H1 dan H2 untuk yang masuk dan yang keluar dari heater tadi. H1 kita ambil dari F1 etanol masuk heater. Di sini suhunya 30, teman-teman. Kita akan running untuk yang joule per mol ya, integral CPDT dan H-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keluar dari, ini 60 ya, 60. Yang keluar dari heater suhunya 60 derajat. Nanti kita akan mulai perbaiki tabelnya. Di sini sudah diperbaiki F-nya, kita perbaiki untuk XF-nya dulu. XF-nya adalah jumlah ini. Kita akan scroll, kemudian yang ini. Oke, seperti itu untuk XF. Jangan lupa ya, di XF itu harus 1. Di sini juga akan kita perbaiki. Karena saya cukup copy-paste, jadinya nggak yang... Oke, kita scroll dulu. Oke, data XF, N, dan XN-nya sudah kita isi. Selanjutnya kita ke integral CPDT. Nah, caranya cukup sama, Dek, untuk yang kemarin. Kita integrasikan saja berdasarkan ABCD-nya, begitu ya. Kita cek dulu, ini manggilnya S21 ya. Oke, di sini. Begitu, kita akan panggil dia ke sebelah sana, kita arahkan ke sana dulu. Oke, jadi dari soal ini A kali T operasi min T referensi, B per 2 kali B kuadrat, T operasi kuadrat min T referensi kuadrat, C per 3 kali T operasi pangkat 3 dikurangi T referensi pangkat 3, kita tambahkan satu lagi untuk D pangkat 4, kemudian dikali T operasi pangkat 4 dikurangi T referensi dipangkatkan 4, begitu. Nah, ini jangan lupa kita ini ya, Dek, kunci, karena nanti kita akan kali dengan yang airnya, kita akan drag ke bawah. Jadi kalau teman-teman nggak kunci, nanti angkanya akan geser ke bawah juga, angka suhunya. Oke, suhu-suhu yang kita kuadratkan tadi, kita pangkatkan, kita kunci dulu. Sebentar, saya butuh waktu sedikit.
Oke, seperti itu. Kita drag ke bawah. Oke, kemudian ini kita copy di sini. Kita tinggal perbaiki angka yang di blok gitu ya. Oke. Oke, A kali T operasinya kita tarik ke bawah semua. Jadi yang di 298 kita tarik ke bawah, yang di 303 juga kita tarik ke bawah. Oke, kita cek dulu. Oke, ini A kali T operasi dan T referensinya di D39 dan di D38 ya. 38 min D39, 39, kemudian B19, kemudian C19, ini D19. Oke, berarti A kali T operasi min T referensi, B kali 3839, betul. T operasi kuadrat, T referensi kuadrat, C D19 ya, betul. Bagi 3, T operasi pangkat 3 min T referensi pangkat 3. Kemudian D per 4, T operasi pangkat 4 dan T referensi pangkat 4. Ini insya Allah sudah betul rumusnya. Kita tinggal scroll ke bawah, kemudian kita drag ke bawah. Oke, di sini kita bisa ketahui teman-teman bahwa ini H2O-nya 18. H2O-nya juga 18. Ini kita drag juga. Oke. Ini adalah data NE-nya. NE-nya untuk H1 dan H2. Sini kita buat tabelnya, tabel neraca energinya. Ini ada yang masuk dan ada yang keluar. Sini ada H1, ada H2. Itu masuk otomatis jadi H1 akan masuk, kemudian H2 juga akan keluar begitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih jelas beda ya. Dia cukup jauh untuk angkanya di itu di sini 1 juta, di sini 8 juta. Maka otomatis di sini adalah kita butuh HS. HS adalah selisih untuk 8 dan 1 begitu, 8 dan 1. Nah, ini tadi jadi teman-teman, jadi kalau semisal HS itu dimasukkan di neraca masuk begitu ya, itu berarti tandanya adalah pemanas begitu, pemanas. Sedangkan kalau HP nanti itu ditaruh di neraca keluar, itu berarti tandanya adalah pendingin. Jadi kalau panas yang kita masukkan itu kita sebut dengan steam, nanti yang panas yang keluar itu nanti adalah panas untuk pendingin. Oke deh, nanti ini kita totalkan, insya Allah angkanya sudah sama ya, sama 8175.733,84. Nah, dari sini kita, dari perhitungan ini, teman-teman punya data HS begitu ya. Jadi HS atau panas steam yang diperlukan pada heater itu adalah sebesar 7.019.000 sekian kilojoule per jam begitu ya, kilojoule per jam. Nah, kita punya entalpi begitu. Kita punya entalpi dari steam pada suhu 200 derajat Celcius. Itu tadi kita dapatkan dari data steam tabel ya, 2790,9 begitu. Set. Ini dalam kilojoule per jam. Kilojoule per kilogram. Maka teman-teman bisa hitung massa steamnya. Jadi massa steam 200 derajat yang dialirkan ke heater itu cukup kita tinggal bagi deh. Begitu. Jadi kita bagi kilojoule per jam dibagi kilojoule per kilogram sehingga nanti jadi kilogram per jam. Jadi
Sehingga nah, 2.500 itulah jumlah steam yang harus kita umpankan masuk ke dalam ini adalah jumlah dapatkan adalah enthalpy steam, ada suhu tertentu. Nah, soal ini nanti bisa sangat bervariasi suhunya, Dik. Jadi steamnya ada yang 200, ada yang 300, ada yang 350, maka nanti teman-teman butuh tabel appendix ini ya, butuh steam tabel ini untuk nanti kemudian untuk menghitung berapa H atau entalpi yang kalian butuhkan sesuai dengan fungsi steam yang diberikan pada soal, begitu. Itu contoh untuk heater yang pertama, variasi yang pertama adalah kita diminta untuk tahu, begitu, kita diminta untuk tahu berapa MS-nya atau massa steam-nya. Lalu kemudian variasi yang kedua adalah variasi yang kedua ini adalah untuk jika semisal kita MS-nya tahu, kita diminta untuk mengetahui berapa kemudian laju suhu keluarnya. Oke, kita copy dulu. Caranya insya Allah sama, cuma bedanya nanti adalah di sini. Jadi semisal saya ganti ya untuk oke, ini harus satu-satu deh. Bentar. Ya, diagram alertnya kita ganti begitu. Jadi caranya sama. Jika semisal teman-teman punya etanol begitu ya, punya etanol sama deh masanya, F-nya sama. F1 100 kg per jam, etanol C25OH sama-sama 80% begitu, H2O-nya 20%. Ini kita masukkan steam begitu. Ini kebalik nih, kita masukkan steam 200 derajat Celcius, misal massa steamnya adalah 3.000 kg per jam. Begitu. Nah, kira-kira teman-teman berapa ini semisal T1-nya 30 derajat Celcius, T2-nya ini berapa, T-out-nya itu berapa. Ini teman-teman juga bisa hitung dengan cara yang sama, C2H5OH, yang pakai data yang sama, cuma nanti penyelesaiannya adalah kita pakai Goldschmidt begitu ya. Ini karena sistemnya sama persis kayak yang di sini, Dik, sama-sama 200, sama-sama etanolnya 80% dan sama-sama F1-nya adalah 100 kg per jam, maka di sini yang berbeda adalah di F2 begitu ya, di F untuk menghitung H2. H2 di sini etanol keluar heater yang di sini. Yang dalam hal ini kan kalau di soal sebelumnya kita tahu 60, ini kita hitung gitu ya, kita cari ini 60 derajatnya itu berapa. Sehingga caranya adalah teman-teman buat dulu F1 sama-sama ya di 1.160 begitu. 1.160. Oke, ini sepertinya saya belum mengkonversi satuannya, sebentar, Dik. Ini kita kembali lagi ya di soal yang sebelumnya, di contoh soal yang sudah dituliskan di PPT. Ini kan dalam joule ya, Dik, dalam joule per jam, maka otomatis ini di sini harus kita bagi dulu dengan 1000. Ini kita bagi dengan 1000 dulu untuk menjadi kilojoule. Gitu. 1000 untuk kita bagi. Oke. Nah, di sini ini kita harus bagi dengan 1000 karena dalam kilojoule per jam ya. Maka HS yang dibutuhkan adalah 8.100 begitu. Balik kebanyakan 1000 begitu ya, Dik. Ini kemudian kita 2.700, maka massa steam yang diberikan adalah 3 kilo begitu ya, 3,29 kilo. Maka di sini soal yang di sini, jika semisal masanya mungkin terlalu banyak ya massa steamnya, saya perbaiki dulu. Semisal di sini kita tambahkan 30 kg per jam. Sorry, kebanyakan enggak ya?
kita ganti semisal 15 deh, 15 kilogram per jam. Nah, kira-kira T2-nya berapa? Begitu ya, T2-nya berapa? Nah, dari sini kita hal yang pertama kali adalah kita dapatkan diagram alirnya, kita masukkan data CP dan entalpinya. Ini insya Allah sama karena dan steamnya sama. Nah, F1-nya juga sama karena sama-sama dari 30. Yang berbeda nanti adalah untuk menghitung H2. Karena T out-nya ini nanti kita akan goal-seek begitu teman-teman. Nah, sebelum kita goal-seek di sini, kita harus selidiki dulu neraca energinya begitu ya. Kita selidiki dulu neraca energinya. Di sini H1-nya adalah di 1155 kilojoule. Kemudian keluarnya ini nanti kita akan cek begitu ya, kita akan cek. Nah, HS-nya itu kita hitung begitu. HS-nya kita hitung teman-teman. HS yang diperlukan kita tahu di situ adalah 15 kg per jam dengan entalpi steam. Jadi ini saya hapus dulu. Oke. Nah, di sini massa steam 200 derajat Celcius yang diberikan adalah 30 ya, 30 dalam kilogram per jam. 15 kilogram per jam, 15 kilogram per jam. Dan kita tahu bahwa entalpi dari steam 200 derajat itu tadi kapasitasnya adalah 2790,9 dalam kilojoule per kilogram gitu ya, kilojoule per kilogram. Sehingga panas steam 200 derajat yang diberikan, yang diumpankan masuk gitu ya, diumpankan masuk ke heater, ini kebalikannya Dik. Kalau tadi kan kita bagi ya. Kalau di sebelumnya itu oke. Kalau di sheet sebelumnya kita tahu angkanya dalam kilojoule per jam, maka kita bagi. Gitu, kita bagi 8.100 kita bagi 2.700. Nah, sekarang kita tahunya masanya dalam kilogram per jam dan kita tahu entalpinya dalam kilojoule per kilogram. Maka kita butuh dalam kilojoule per jam. Sehingga otomatis ini kita harus kali begitu ya. Kita kali antara 15 kg per jam dengan 2.790 ini. Nah, ini adalah 41.000 sekian, ini adalah HS-nya. HS kalau di heater begitu ya. HS kalau di heater jadi nanti energi untuk energi totalnya setelah kita input HS masuk di neraca energi, kita akan masukkan HS dulu untuk ke neraca energi. Di sini adalah 41.863. Maka otomatis H2-nya adalah sejumlah yang sama begitu ya. H2-nya adalah sejumlah yang sama antara 1.100 ditambah dengan 41.800. Begitu, Dek. Jadi H2-nya adalah 43.019 kilojoule per jam. Sehingga angka 43.000 inilah yang harus sama dengan steam yang ada di sini. Begitu, jumlah total H2 yang di sini. Tetapi ingat, 43.000 di sini masih dalam kilojoule, begitu ya, masih dalam kilojoule. Sehingga angka itu harus kita kali lagi ke 1.000, begitu. Kita kali ke 1.000. Sehingga angka T operasinya ini harus kita sesuaikan dengan 43, ini masih di 81, di sini 43019, maka kita harus goal-seek-kan dulu begitu ya. Kita goal-seek seperti biasa yang kayak kemarin, data, if analysis goal-seek. Ini set cell-nya ini yang totalnya, to value-nya kita tulis angka apa adanya yang ada di sini, 430.193.19342,2. Nah, by changing cell-nya adalah suhu yang di sini. Oke, sudah cukup. Nah, ini adalah suhu keluarnya. Suhu keluarnya di 194 derajat Celcius begitu. Jadi sistemnya akan mengubah sehingga jawabannya sehingga T out larutan etanol
dari heater itu adalah suhunya adalah 194,27 derajat Celcius. Itu teman-teman. Jadi ada dua modifikasi gitu ya, ada dua modifikasi soal begitu berkaitan dengan heater dan cooler. Berkaitan dengan heater satu fase ya, heat exchanger satu fase adalah yang pertama kita akan menghitung berapa massa steamnya. Jadi kalau massa steamnya dia algoritmanya urut Teman-teman tahu diagram alirnya, teman-teman udah lengkapi datanya, teman-teman hitung H1 dan H2 dulu. H1, H2 tahu, kemudian algoritma selanjutnya adalah teman-teman masukkan di neraca energi. H1, H2, selisihnya itu adalah S gitu ya. Selisihnya adalah HS, HS-nya tahu, teman-teman tinggal bagi dengan data entalpi steam-nya di suhu berapa. Itulah jawaban untuk menghitung MS. Jadi algoritmanya urut. Tetapi kalau semisal teman-teman diminta untuk menghitung T-out dari heater, begitu, di mana memang data MS-nya kita tahu begitu ya. Masa steam-nya yang diumpankan kita tahu, kemudian steam-nya profilnya juga tahu, maka diagram alirnya tahu, datanya tahu, algoritmanya adalah kita hitung H1 gitu ya. Kita hitung H1, kemudian kita hitung HS dari data yang sudah diketemukan, jadi MS-nya 15, entalpi S-nya di 2790,9, maka HS-nya adalah 41863,5. Jadi 41863,5 dimasukkan ke sini. Jadi untuk bikin neraca energinya urutannya H1 dulu kita tahu, HS-nya tahu, maka H2-nya kita tahu dengan cara penjumlahan antara H1 dan HS. Nah, H2 tahu, maka kita bisa goal seek begitu, Dik. Kita bisa tentukan berapa T operasinya dengan cara melakukan goal seek, analisa goal seek untuk T-out. Ternyata ketemunya T-out-nya agar sama dengan total H1 dan HS yaitu 430.19.342,2 Joule di sini, maka dia di-provide dengan suhu 194,274 derajat Celcius begitu. Jadi insya Allah dua variasi ini yang biasanya sering dipakai atau nanti yang sering teman-teman jumpai pada saat besok teman-teman melakukan perancangan terhadap heat exchanger begitu ya, heat exchanger. Dua hal ini. Baik, untuk kemudian video saya akan menjelaskan yang di cooler ya, yang di cooler. Kalau cooler cara kerjanya sama, Dek. Jadi kalau semisal ini bukan heater tapi dia cooler ya, kemudian teman-teman diminta untuk menghitung MP, caranya sama, teman-teman tahu data, kemudian yang kalian ketahui adalah data ini. Data entalpinya enggak seperti ini nanti, jadi bedanya hanya yang di sini ya, untuk yang di cooler. Gitu. Nanti penjelasan untuk cooler saya akan sampaikan di video yang terpisah, biar nanti teman-teman tahu bedanya di mana. Sehingga nanti bisa buat latihan untuk heater dulu, untuk feedback di hari Senin ya. Sehingga hari Senin insya Allah saya akan sampaikan untuk menghitung kondensor, begitu, biar nanti mirip cara perhitungannya kondensor. Jadi kalau heater untuk steam, minggu depan kita akan ke kondensor yang membutuhkan entalpi air pendingin, begitu ya, entalpi air pendingin. Insya Allah itu dulu teman-teman untuk kuliah pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.